Arwah sang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih ingat jelas malam itu, malam yang mengubah hidupku selamanya. Kakakku, Rian, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di jalan raya. Ia selalu melindungiku, menjagaku seakan aku adalah hal paling berharga baginya. Kami memang sangat dekat, hingga kepergiannya meninggalkan lubang besar dalam hidupku. Sejak pemakamannya, aku tak bisa lepas dari bayang-bayang kehadirannya. Beberapa minggu setelahnya, aku mulai merasa aneh. Seringkali, aku mendengar suara langkah kaki di malam hari, berjalan pelan di lorong menuju kamarku. Awalnya, aku mengira itu hanya perasaanku yang terlalu merindukannya. Tapi, semakin hari, kejadian-kejadian itu semakin nyata. Bahkan, suatu malam, ketika aku hendak tidur, aku melihat bayangan di sudut kamarku. Sosoknya mirip Rian, berdiri mematung di dekat jendela. "Aku di sini, Dina," suara pelan bergema di telingaku. Suara yang sangat kukenal, suara kakakku. Rasa takut bercampur rindu membuncah di hatiku. Aku tak tahu harus senang atau ketakutan. Saat itu, aku mencoba mengabaikan semua kejadian aneh tersebut, tapi makin lama, kehadirannya semakin terasa. Pada suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara isakan pelan di kamar Rian. Kamar itu sudah lama tak dihuni, namun malam itu terdengar seperti ada seseorang yang tengah menangis pilu di sana. Dengan keberanian yang tersisa, aku membuka pintu kamar Rian, dan di sana kulihat sesosok bayangan samar yang tengah duduk di sudut ruangan. Bayangan itu seolah tak bergerak, namun aura kesedihan yang kurasakan sangat kuat. "Apa kau baik-baik saja, Kak?" tanyaku dengan suara bergetar. Sosok itu tak menjawab, hanya berbalik menatapku. Wajahnya memang wajah Rian, namun matanya kosong dan hampa. Malam demi malam, aku terus diganggu oleh kehadirannya. Kadang ia muncul di depan cermin, kadang hanya duduk diam di sudut kamar, tapi tak pernah berbicara. Setiap kali bertemu, ia hanya menatapku dengan tatapan hampa yang membuat bulu kudukku meremang. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari bantuan seorang paranormal. Dari penjelasannya, arwah Rian tidak tenang karena masih ada janji yang belum ia tepati. Katanya, Rian pernah bersumpah akan selalu menjagaku, tak peduli apapun yang terjadi. Rian hanya ingin menepati janjinya, tetapi karena caranya sudah tak sama lagi, kau justru merasa terganggu, kata si paranormal. Ia menyarankan untuk mengadakan doa bersama di rumah, mengirim doa khusus untuknya agar ia bisa pergi dengan tenang. Malam itu, kami mengadakan doa bersama. Sesekali aku merasa dingin, seolah-olah Rian ada di sekitarku. Setelah doa selesai, aku melihat sosoknya untuk terakhir kali di sudut ruangan. Kali ini ia tersenyum, dan perlahan menghilang bersama angin malam. Meski aku tak lagi melihatnya, perasaan hangat selalu muncul ketika aku sendirian di rumah. Mungkin, kakakku memang tak benar-benar pergi, hanya menjaga dari jauh dengan cara yang lebih tenang. Hari-hari setelahnya berjalan lebih tenang, tapi kehadiran Rian seakan masih terasa. Ada kalanya, aku mendengar suara pelan memanggil namaku ketika sedang sendiri di rumah. Suara itu lembut, seperti angin yang berbisik, dan entah mengapa, aku merasa tenang setiap kali mendengarnya. Suatu malam, ketika aku tengah membaca di kamarku, tiba-tiba lampu kamar meredup. Aku mulai merasakan hawa dingin yang perlahan menyelimuti tubuhku. Saat itulah aku melihat bayangan di sudut kamarku lagi. Sosoknya samar, tapi aku tahu itu Rian. Kali ini ia tak hanya berdiri, tapi mendekatiku. "Dina," suaranya terdengar lirih. "Aku tak bisa pergi. Ada yang ingin ku sampaikan." Aku terdiam, mencoba menenangkan detak jantungku yang kian cepat. "Apa yang ingin kau katakan, Kak?" tanyaku, nyaris berbisik. Rian terdiam sejenak, lalu pandangannya mengarah ke meja kecil di dekat tempat tidurku. "Aku pernah meninggalkan sesuatu untukmu di dalam laci itu, tapi aku tak sempat memberikannya." Aku tertegun. Aku tidak pernah merasa ada yang istimewa di dalam laci itu. Namun, tanpa ragu, aku membuka laci dan mulai menggeledah isinya. Di antara barang-barangku, aku menemukan sebuah kotak kecil berwarna coklat tua, yang tampak sudah berdebu. Di atas kotak itu ada kertas kecil bertuliskan, "Untuk Dina, adikku tersayang." Dengan tangan bergetar, aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada sebuah gelang kecil dan secarik kertas yang tampaknya ditulis Rian. "Dina, ini gelang keberuntunganku. Aku ingin kau memilikinya, agar kau selalu merasa aman. Maaf jika aku tak selalu bisa ada di sampingmu, tapi aku akan selalu menjagamu, dalam cara yang tak bisa kau lihat." Air mataku menetes, dan aku memandang bayangan Rian yang kini tersenyum di depanku. "Terima kasih, Kak," ucapku dengan suara lirih. Perlahan, bayangan Rian mulai memudar,
namun aku bisa merasakan aura ketenangan yang menyelimuti ruangan itu. Itu adalah perpisahan terakhirnya. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melihat bayangan atau mendengar suara aneh di rumah. Tapi setiap kali aku mengenakan gelang itu, aku selalu merasa Rian ada di sampingku, menjagaku, seperti yang ia janjikan. Gelang itu menjadi pengingat bahwa, meski ia sudah pergi, kasih sayangnya akan selalu hidup dalam hatiku, tak terpisahkan oleh ruang maupun waktu. Sejak malam terakhir itu, hidupku berjalan normal. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa kehadiran Rian selalu ada, meski tak lagi dalam bentuk yang terlihat. Gelang keberuntungannya selalu kugunakan, seperti janji yang ia titipkan. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan untuk pindah ke kota lain demi pekerjaan baru. Aku merasa ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru, namun sedikit takut meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama Rian. Tapi setiap kali ketakutan itu muncul, aku teringat senyum terakhirnya di malam itu, membuatku yakin bahwa ia akan selalu bersamaku kemanapun aku pergi. Pada hari kepindahanku, aku sempat kembali ke kamar Rian untuk berpamitan. Di ruangan itu, aku menyadari bahwa segalanya masih sama sejak kepergiannya. Tumpukan buku-bukunya, foto-foto kami berdua, semuanya masih tersimpan rapi. Aku menatap foto kami yang tertempel di dinding, senyuman kakakku yang hangat membuatku merasa lebih kuat. Namun, ada sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Di atas meja kecil di dekat tempat tidurnya, aku melihat ada sebuah amplop putih yang tampak baru, padahal aku yakin tidak ada amplop di sana sebelumnya. Dengan tangan bergetar, aku mengambil amplop tersebut dan membukanya. Di dalam amplop itu, ada secarik kertas bertuliskan, "Jangan takut melangkah, Dina. Kakak selalu di sini, selalu menjaga dari jauh." Aku tertegun, menatap tulisan itu dengan perasaan campur aduk antara haru dan takjub. Tulisan tangan itu benar-benar milik Rian. Aku tak bisa memahami bagaimana amplop itu bisa ada di sana, tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa ini adalah pesan terakhirnya, sebuah penegasan bahwa kemanapun aku pergi, ia akan selalu mendampingiku. Dengan hati yang lebih tenang, aku meninggalkan rumah itu. Setiap kali aku menghadapi tantangan atau merasa ragu di kota baru, aku selalu merasakan kehadirannya di sisiku. Gelang di pergelangan tanganku terasa hangat, mengingatkanku akan janji yang tak pernah ia ingkari. Kakakku memang telah pergi, namun arwah dan kasih sayangnya akan terus hidup dalam setiap langkah yang kutempuh. Dan aku tahu, tak peduli seberapa jauh aku melangkah, ia akan selalu menjadi pelindungku, tak terlihat namun selalu ada, seperti bintang di langit yang tak pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, aku telah beranjak dewasa dan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pencapaian. Setiap kesulitan yang kuhadapi, aku selalu merasa ada dorongan dari dalam diri yang menguatkanku, seolah ada sosok tak terlihat yang mendukung dari belakang. Aku yakin, itu adalah kakakku, Rian. Waktu berlalu, dan aku mulai menerima kenyataan bahwa ia benar-benar pergi. Meski begitu, kenangannya tetap hidup dalam diriku, terutama saat melihat gelang keberuntungan yang masih kugunakan hingga kini. Gelang itu bukan hanya sekadar benda, tapi lambang dari kasih sayang Rian yang abadi. Benda itu mengingatkanku bahwa kakakku pernah hadir, mengasihi, dan melindungiku dengan sepenuh hati. Suatu malam, ketika aku tengah bersantai di apartemenku, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu tiba-tiba meredup, dan ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menoleh ke sekeliling, sedikit waspada. Tiba-tiba, aku merasakan hawa yang sangat familiar, hangat dan menenangkan. Seolah ada seseorang yang hadir di ruangan itu. Aku menutup mata dan berbisik lirih, "Kak, apa itu benar kau?" Tidak ada jawaban, tapi aku merasakan sentuhan halus di pundakku, lembut seperti belayan. Aku tahu itu pasti Rian. Perlahan, kehangatan itu menghilang, dan lampu kembali terang. Sekali lagi, ia telah datang, hanya untuk memberiku penghiburan ketika aku merasa rindu atau kesepian. Ini mungkin pertemuan terakhir kami dalam wujud itu, seperti salam perpisahan terakhir yang menguatkanku untuk benar-benar merelakan kepergiannya. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi gelang di pergelangan tanganku, tersenyum sambil menahan air mata. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, Kak. Kau sudah menepati janjimu untuk selalu menjagaku." Dengan perasaan yang lebih damai, aku tahu bahwa Rian kini telah benar-benar tenang di alam sana, tanpa harus selalu menemaniku dalam wujud bayang-bayang. Ia telah berpulang sepenuhnya, meninggalkan warisan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu. Hari itu menjadi titik baru bagiku. Meski aku tak lagi merasakan kehadirannya seperti dulu, kenangan akan kasih sayangnya tetap tinggal, menjadi semangat dan pelindung dalam setiap langkah hidupku. Hingga akhirnya aku menyadari,
bahwa orang yang kita cintai tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tetap hidup dalam hati kita, memberi kekuatan yang tak kasat mata, seperti arwah kakakku yang selalu hadir dalam setiap detak jantungku. Dan begitulah cerita kami berakhir, bukan dalam kepedihan, melainkan dalam kedamaian yang penuh cinta.